Tadi Pak, jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Suaranya nggak usah kencang-kencang. Budek saya lama-lama. Nah, iya juga saya juga. Ngaco ini ngaco benar. Saya takut lego ini stroke lama-lama karena terlalu marah-marah terus gitu. Oke, baik, makasih, baik. Udah, cukup. Nah, semua kan tadi Pak Widodo tadi dirugikan. Pak apa tadi? Pak Iman dirugikan, apalagi kami dilaporkan. Hanya karena seorang presiden yang nggak berani menunjukkan ijazahnya. Oke. Tapi Pandi nggak mau kan menunjukkan ijazahnya kan? Silakan. Begini. Ya. Pandi mau nggak menunjukkan ijazah? Nggak mau kan? Nggak mau dong. Nggak mau. Ngapain nunjukin? Nggak mau. Bang Risman, oke saya tanya gini. Saya tanya buat Anda. Anda sudah mengatakan Jokowi dengan nada yang kalau person nggak usah, kalau pejabat publik wajib. Ya, Yamaguchi Daigaku, sumimasen. Yamaguchi Daigaku. Ya, Anda bisa tunjukkan. Anda bisa dengan Roni Teguh. Oke? Adono PCC Sumantri. Tunjukkan untuk Yamaguchi Daigaku loh. Makanya saya maksudnya apa? Bentar dulu, Mas. Maksudnya Anda menuntut tak saya. Oke. Anda bisa nggak menuntut Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya? Saya tanya, Anda mengatakan ke Joko Widodo dengan nada marah dan geram. Lakukan hal yang sama. Saya mau tanyakan, you punya S2, S3, Yamaguchi Daigaku itu sudah mengatakan tidak mengenal yang namanya Rismon. Begini Pak, ajak tantang Joko Widodo. Kita bareng di Solo, kita tunjukkan ijazahnya. Anda dan Roni Teguh aja nggak berani. Roni Silamela, Anda nggak berani. Anda nggak berani Anda. Ayo, S2, S3 Anda dipertanyakan. Oke, baik. Sekarang Pak Rajasa dulu. Silakan Pak Rajasa. Pak Rajasa. Biasanya kalau Intel kan tenang, adem gitu ya. Enggak juga tenang Pak. Tapi udah nggak Intel lagi sekarang, udah nggak di BIN. Jadi saya ketakutan sendiri kalau ngeliat orang-orang sipil ribut nih. Mengerikan Pak. Saling lapor ya kan. Saya berharap persoalan ini bisa diselesaikan secara bermartabat dan kesatria. Terima kasih. Oke, baik, makasih. Terakhir silakan, terakhir. Ya, sedikit. Sen kiri ke kanan. Bagaimana kalian menanggapi mobil SMK? Bagaimana Anda menanggapi 11.000 triliun? Bagaimana Anda menanggapi 10 juta pekerja? Bagaimana Anda menanggapi semua impor enggak? Tapi terjadi itu semua. Belum lagi anaknya 19 juta pekerja. Korelasinya soal kejujuran dan kebohongan. Ini kan itu harus ada. Anda nggak akan bisa menjawab itu. Anda bisa nggak menjawab soal mobil SMK ada atau tidak? Ijazah ini. Kita bahas adalah ijazah. Baik, Mas Roy sekarang terakhir Bung Pitra. Bukan, ini jasa, jangan kemana-mana. Katanya Pitra dulu, saya terakhir. Enggak Bang Roy dulu, biar nanti bisa ditanggapi. Jadi gini ya, baik, Pitra pengen terakhir, pengen menanggapi. Jadi gini, kuncinya semua, ini memang benar kata Pak Asman, ini soal kejujuran. Ya, soal kejujuran, soal kebenaran. Bareskrim menampilkan semua itu, ya kenapa kita kritik? Karena ada ketidakbenaran di situ. Soal tadi sudah disebutkan detail banget oleh Bang Rismon. Soal desa KKN, soal koran kedaulatan rakyat. Yang mereka tampilkan tuh hanya omon-omon. Kayak junjungannya. Hanya talk the talk. Nah, talk the talk, we walk talk the talk. Nah ini kayak gini nih loh. Nah, we only talk the talk. Ya, bisanya tuh hanya talk the talk. Kayak Prof Aiman, kita tunggu deh. Prof Aiman tampil beneran, gak cuman talk the talk suaranya saja. Nah kalau enggak, itu kayak junjungannya kayak gini sekarang. Udah. Bang Petra tolong dibungkus dulu itu. Bang Petra tolong dibungkus dulu. Ini sekarang saking malunya sekarang kepalanya tertunduk ini. Udah mau ada laporan tuh besok. Ini bungkus dulu Bang Petra. Ini sudah kayak gini nih sekarang. Dan saya anunya lagi mirisnya lagi ya Bang Aimon ya. Sampai ada orang petinggi ya dulu bekas pejabat ya bekas aparat nggak ngerti arti wayang ya kayak ini tadi bungkus dulu mau dilapor. Wayang tuh kesenian yang adiluhung. Dulu itu memang orang menggunakan wayang untuk mengkritik. Ada wayang suluh ya. Memang ini patah. Udah patah dia sakit sampai kemarin sakit kulit sekarang mungkin sakit leher sekarang. Aduh. Berdiri dong kamu. Masa malu? Malu dia malu menunjukkan ijazahnya. Jadi ya nggak usah. Nah,
Ada orang maklum juga jasa, bumi makin goncang gancing. Wah, tancap kayon. Selesai. Oke, baik. Silakan Bung Mitra. Terima kasih Bang Aiman. Karena tadi Bang Roy Suryo menunjukkan baju Tok Detok, ya saya juga ada baju Tok Detek. Nah, keren. Pakai dong. Keren. Ini keren nih. Tahanan bini. Oh, ini bukan tahanan apa ya? Tahanan bini. Bini. Pergi dicari, pulang dimaki. Enggak dong. Ya. Ini bini siapa maksudnya? Ini tahanan bini. Kenapa gitu? Pergi dicari, pulang dimaki. Saya khawatir Bang Rismon, Bang Roy, Pak Paiman dimaki sama istri. Karena terlalu banyak opini-opini, ya cocok logi, katanya, sehingga kalau memang teman-teman mau baju ini ada nih, saya siapkan 3. Tapi pertanyaannya pasti nggak mau kan gitu. Jadi ini, ya. Pakai dong. Loh, ada yang pakai dong. Kalau saya sih ngapain pakai itu? Ya. Jadi begini Bang Aiman. Ya, oke. Baik, artinya biar ada perimbangan kan gitu. Karena Bang Roy tadi menunjukin baju Tek Dotok, terus wayang, ya kita juga siapkan baju tahanan bini. Artinya lebih bagus menjadi tahanan bini dibanding tahanan politik atau tahanan negara atau tahanan kriminal kan gitu. Kalau bini kan masih bisa dimarah-marahin, nggak boleh pulang keluar rumah. Tapi kalau memang tahanan kriminal, ya, nah kita nggak bisa kemana-mana, gitu loh. Jadi Bang Aiman, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman kita ini karena tadi menyinggung Bareskrim Mabes Polri, menyinggung Pak Dirtipidum, Pak Juhandani. Memang menjadi polisi itu sangatlah berat, Bang Aiman. Salah dicaci maki, benar tidak dipuji. Jadi apapun yang dilakukan oleh polisi ini, polisi harus bisa menjadi perfeksionis di mata masyarakat, harus bisa menjadi sempurna, harus bisa menjadi malaikat. Tapi yang pasti polisi selalu menembak hati rakyat untuk melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya secara pribadi dan mewakili teman-teman di Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-79. Selamat Hari Bayangkara. Semoga Polri semakin jaya. Jadi 10 detik dulu ini saya putarkan ini biar teman-teman polisi Bentar saudaraku ini ada semangat. Dari Denny Iskandar. Bentar. Pak. Oke, jadi di Hari Bayangkara ini kita bangga punya Polri yang presisi. Kita bangga mempunyai Kapolri yang begitu humanis, Pak Listio Sigit. Kita bangga memiliki Pak Kabar Eskrim, Pak Wahyu Widada, dan kita bangga memiliki Dirtipidum yang begitu sigap dan cepat dalam menangani laporan-laporan dari teman-teman walaupun hasilnya itu dihentikan. Artinya apa? Polisi itu tidak diam dan tidak menyepelekan apapun laporan dan pengaduan dari masyarakat. Sehingga proses hukum yang dilakukan oleh teman-teman maupun proses hukum yang terang ditangani oleh penyidik itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman di sini, ini bagaimanapun ceritanya, ini teman-teman saya juga nih, Bang Aiman, Bang Roy adalah teman saya, Bang Rismon teman, dan lain-lain teman. Akan tetapi saya ingin sampaikan karena memang latar belakang kita ini kan berbeda, nasib kita juga berbeda. Dulu Bang Roy sebagai mantan wakil menteri, saya sebagai aktivis mahasiswa. Jangan diturunkan dong. Ya. Menteri saya. Menteri. Oh menteri ya? Oh aduh. Karena teringat Bang Paiman tadi pembahasannya, karena debat-debat dengan Bang Paiman. Oke, bagaimanapun ceritanya, Bang Roy kan pernah menjadi menteri di Republik ini. Setidaknya Bang Roy harus juga menjaga keutuhan dan persatuan bangsa sebagaimana amanat daripada Pancasila sila ketiga. Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Karena triggernya ini diantara kita ini saling berburuk sangka, Bang. Gitu loh. Jadi Bang Roy bilang, oh ini palsu, ini palsu.
Sehingga muncul keramaian di tengah-tengah masyarakat yang berspekulasi bahwasanya itu seolah-olah palsu Pak Jokowi ijazahnya. Akan tetapi yang kita sesalkan adalah kenapa di dalam proses penuduhan ini palsu tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan itu palsu. Nah, sehingga ini menjadi trigger memantiknya kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sebagai warga negara yang baik, saya kira kita semua berkewajiban untuk menjaga keutuhan bangsa dan persatuan di antara anak bangsa. Jangan juga gara-gara opini yang belum bisa dipertanggungjawabkan tanpa melalui proses pengadilan, kita menjadi hakim jalanan dan menghakimi seseorang. Nanti besok-besok bukan hanya Pak Jokowi saja yang akan menjadi tuduhan. Larinya besok kepada Wapres, ya, Gibran Raka Buming Raka, habis dari Wapres ke yang lain-lain. Jadi saya kira ini memang harus. Mas Fitra yakin ijazahnya Wapres bukan. asli? Tunggu dulu Bang Roy. Tadi Bang Roy sudah bicara talk the talk, ya kan? Artinya ini kan kesempatan saya. Bagaimanapun beliau, Pak Jokowi ini adalah pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Sekiranya siapapun pemimpinnya harus kita hargai dan hormati. Dia pernah berjasa untuk bangsa ini. Terlepas kita tidak suka sama beliau, itu internal. Jangan juga ini menjadi bias sehingga masyarakat-masyarakat lainnya itu menimbulkan opini liar dan menghakimi seseorang tanpa proses peradilan. Makanya di dalam hukum pidana itu ada namanya asas actori incumbit onus probandi. Siapa yang mendalilkan, dialah yang harus membuktikan. Pertanyaannya adalah, sampai hari ini saya belum melihat bukti yang sahih dan valid terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh abang-abang sekalian. Gitu loh. Itu nggak ada bukti yang sahih. Jangan juga, contohnya seperti ini. Hei, Bang Rismon, kau adalah perempuan. Oh bukan, saya laki-laki, kata Bang Rismon. Tunjukin aja, kan gampang. Kita semua pengen tunjukkan Bang Rismon itu adalah perempuan, gitu loh. Tidak, tiba-tiba, tunggu dulu, tiba-tiba Bang Rismon langsung buka baju gitu. Tidak, logikanya seperti itu. Tidak ada logika. Kalau Bang Roy bisa menganalogikan, kalau Bang Roy bisa menganalogikan, dia juga bisa menganalogikan dong. Gini, contohnya nih. Bagaimana ini? Nih saya tarik nih Bang Rismon. Tolong sebentar. Contohnya dari Denny Iskandar. Contohnya nanti saya kasih. Saya tuduh, Bang Rismon, kau itu perempuan. Enggak, saya laki-laki kata dia gitu. Kelamin. Tunggu dulu, saya laki-laki katanya. Oke, gampang saja Bang. Tunjukin aja bahwasanya kau laki-laki atau perempuan. Buka aja gitu. Jadi kan ini memalukan. Gitu loh. Bukan. Contoh sederhananya logika kita seperti itu. Itulah dalil hukum tadi. Saya kan menyampaikan